Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Sebelum kita memasuki tahap mediasi pada hari ini, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dian Rahim. Bapak-bapak boleh memanggil saya Dian. Di sini saya bertugas sebagai mediator yang mendapatkan mandat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus persengketaan antara bapak-bapak dalam hal ini. Kemudian saya adalah mediator non-hakim yang sudah bersertifikat dan ditunjuk dalam hal ini menangani perkara untuk memediasi perkara bapak-bapak sekalian. Untuk selanjutnya saya persilakan bapak-bapak untuk saling memperkenalkan diri, mulai dari nama disertai dengan alamat atau pekerjaan dan juga posisi atau status dalam hal ini, penggugat atau tergugat. Silakan dari bapak yang mana dulu? Baik, silakan dari bapak Alif dimulai. Baik, terima kasih bapak Alif. Selanjutnya silakan bapak dari yang mewakili Pemprov DKI. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai maksud diadakannya mediasi. Jadi mediasi adalah suatu metode atau cara penyelesaian masalah untuk mendapatkan opsi terbaik untuk penyelesaian masalah yang bapak-bapak hadapi saat ini, dan tujuannya seperti tadi. Kemudian sifatnya adalah rahasia. Jadi sifatnya tertutup dan rahasia. Jadi segala sesuatu yang kita bahas di tahapan mediasi ini tidak akan sampai ke pihak luar. Dan kalaupun nanti hasil akhirnya berupa adanya kesepakatan atau sampai tidak adanya kesepakatan, itu akan menjadi laporan saya ke pihak pengadilan. Dan semua berkas-berkas selama tahapan proses mediasi itu akan dimusnahkan. Dan kedepannya bapak-bapak tidak bisa meminta keterangan saya sebagai saksi bila nanti berlanjut di pengadilan. Baik, kemudian di sini saya berperan sebagai mediator, artinya saya bersikap netral. Saya tidak memihak ke pihak manapun, saya tidak memihak kepada pihak penggugat maupun kepada pihak tergugat. Tujuan saya adalah memediasi, kemudian membantu mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah yang dipersengketakan. Dan di sini saya juga tidak akan membuat keputusan. Saya tidak berwenang untuk membuat keputusan. Keputusan akan dikembalikan kepada bapak-bapak sekalian. Opsi terbaik dari Bapak Alim seperti apa? Opsi terbaik dari Bapak yang mewakili Pemprov itu seperti apa? Kita diskusikan di sini. Kemudian bila nanti dalam proses pelaksanaannya ada informasi-informasi atau hal-hal tertentu yang ingin disampaikan tanpa adanya kehadiran pihak tergugat ataupun sebaliknya ada pihak penggugat, maka kita diperbolehkan mengadakan kaukus atau pertemuan secara terpisah. Untuk kaukus sendiri sifatnya juga sama, itu bersifat tertutup dan rahasia. Kemudian saya juga dilindungi oleh kode etik, artinya segala sesuatu yang saya kerjakan dalam tahapan mediasi, baik itu berkaitan dengan proses dari awal sampai nanti penyelesaian mediasi, itu sudah dilindungi oleh kode etik. Di dalam hal ini saya pun akan bertindak seoptimal mungkin, tetap netral dan imparsial, tidak memihak. Baik, selanjutnya untuk aturan pelaksanaan mediasi kita, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama untuk perjalanan mediasi ini supaya berjalan dengan lancar. Dan aturan-aturan ini saya rasa harus kita sepakati dan nanti kita jalankan aturannya supaya proses mediasi bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Saya sudah memiliki draftnya. Kalau memang bapak-bapak ada tambahan atau misalkan ada yang tidak setuju, boleh silakan direvisi seperti itu. Silakan bapak.
Mungkin Bapak dilihat dulu. Bila ada yang mau ditambahkan silakan. Baik, berikutnya kita bila sudah setuju silakan ditandatangani dari pihak penggugat, dari pihak tergugat, dan juga saya sebagai mediator. Baik, selanjutnya kita akan menyusun jadwal tentang mediasi. Untuk tahapan jadwal mediasi, mediasi yang kita lakukan ini kan diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melakukan mediasi. Dan saya harap dan harapan saya adalah selama 30 hari ini bisa kita maksimalkan. Dan bila memungkinkan sebelum mencapai 30 hari sudah ada kesepakatan. Kalau lebih cepat akan lebih baik, seperti itu. Untuk jadwal mediasi, bagaimana dari pihak Bapak penggugat dan dari pihak Bapak tergugat, apakah sudah ada usulan di hari apa, baik jamnya atau tempatnya? Kalau boleh saya usulkan untuk jadwalnya di setiap hari Selasa di jam 10 pagi, untuk tempatnya di ruang mediasi pengadilan, atau adakah opsi yang lain? Baik, untuk hari dan waktunya sudah sepakat, tempatnya ada 2 alternatif. Baik, untuk pertemuan berikutnya di mediasi pengadilan, berikutnya lagi di luar. Baik, untuk yang di luar kita tetapkan kemudian atau sekarang? Kemudian, baik, siap. Untuk jadwal kita tetapkan dulu setiap hari Selasa jam 10 pagi, tempat ruang mediasi pengadilan atau ruang lain yang tersepakati setelah joint meeting di hari berikutnya. Silakan tantangannya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita masuki tahapan Bapak dan Ibu, Bapak-bapak sekalian memiliki sengketa dalam hal ini berkaitan dengan kecelakaan busway ya. Kecelakaan busway di mana Bapak Alim sebagai penggugat dan Pemprov DKI dalam hal ini diwakili oleh Kabiro Hukum Bapak Sanjaya selaku tergugat. Saya meminta resume perkaranya, yaitu mulai dari permasalahan hingga keusulan perdamaian yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak. Saya kasih waktu untuk membuatkan uraian permasalahan dan usulan perdamaiannya. Apakah bisa dikerjakan hari ini? Bila belum bisa dikerjakan hari ini, boleh saya minta tenggat waktu 1 minggu dari sekarang atau 2 hari dari sekarang? Ya, baik. Pada pertemuan berikutnya, pada hari berikutnya sudah bertemu. Selamat pagi Bapak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, agenda hari ini adalah pembacaan mengenai resume perkara. Resume perkara yang sudah Bapak-bapak berikan, boleh saya lihat dari Bapak penggugat dan Bapak tergugat. Baik, silakan. Untuk resume perkaranya sudah saya pegang resume berkasnya. Dari untuk yang menyampaikan pertama kali, apakah dari pihak tergugat atau penggugat dulu? Dari pihak penggugat silakan Bapak Alim disampaikan permasalahan usul perdamaiannya. Jadi Bapak merasa, oke. Baik, jadi Bapak menginginkan adanya penggantian berupa kompensasi untuk biaya pengobatan sebesar 250 juta dan juga pembayaran kerugian imaterial seharga 5 miliar dari Pemprov DKI, dan juga pernyataan bahwa Pemprov DKI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seperti itu Bapak? Baik. Dari pihak Pemprov DKI, Bapak Kabiro Hukum, Bapak Sanjaya. Jadi sebetulnya Pemprov DKI sudah membuat peraturan sedemikian rupa untuk melindungi pengendara yang lain dan juga busway dalam hal ini sehingga tidak timbul kecelakaan. Sudah semaksimal mungkin Bapak ya? Iya, betul. Oke. Baik. Saya sudah catat permasalahan dan usulan dari Bapak-bapak sekalian. Untuk
Untuk selanjutnya, masalah kalau boleh saya simpulkan, masalah yang ada di sengketa ini adalah satu berkaitan dengan ini, kemudian dua berkaitan dengan ini, tiga berkaitan dengan ini. Ya, untuk pembahasannya kita lakukan prioritas dulu, Bapak-bapak. Kira-kira mau pembahasan mengenai yang mana dulu yang didahulukan? Karena untuk pertemuan mediasi saya rasa pembahasan satu poin masalah akan membutuhkan waktu yang cukup cukup agak banyak mungkin di situ, karena ada diskusi, ada penyampaian dari kedua belah pihak, kemudian sampai ke usulan-usulan perairan seperti apa yang ingin disepakati. Baik, yang pertama mengenai pembayaran biaya pengobatan dari tergugat, dari penggugat. Oke. Kemudian yang kedua mengenai tentang kerugian imaterial. Baik. Yang ketiga tentang melawan hukum. Baik. Ketiga. Baik. Untuk agenda berikutnya yang mau kita bahas yang mana dulu? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Ya, saya bacakan kembali untuk agendanya. Pembahasan yang pertama adalah poin nomor 1, kemudian pertemuan berikutnya di pembahasan nomor 2, dan berikutnya pembahasan nomor 3. Sudah sepakat Bapak-Bapak sekalian? Baik, sudah sepakat. Mari saya tuangkan dulu ke dalam catatan agenda kita. Tolong ditandatangani dari pihak Bapak penggugat dan pihak Bapak tergugat juga. Baik, sepakat Bapaknya untuk agendanya? Oke. Baik, untuk berikutnya Bapak ini kan sudah kita bacakan mengenai gini-gininya. Bagaimana Pak kira-kira untuk masalah kelanjutan hukumnya? Kan sudah ya, pengemudinya sudah, untuk proses pidana sudah selesai. Sekarang yang berlanjut adalah proses perdata yang seperti itu. Baik, untuk masalah sekarang, untuk pembahasan sekarang, sebagai mediator saya merasa kita harus ada pembicaraan terpisah dulu atau kaukus. Saya mau izin kepada Bapak-Bapak sekalian supaya saya bisa menggali lagi di tahapan mediasi ini seperti apa. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah. Kemudian waktu yang diberikan pun akan sama antara Bapak Alim dan juga Bapak Sanjaya. Dalam hal ini saya minta waktu masing-masing 30 menit untuk kaukus. Untuk yang pertama, bolehkah saya meminta dari pihak penggugat dulu atau bagaimana Bapak? Baik, dari pihak penggugat dulu. Untuk itu, Bapak Kabir Hukum dari pihak tergugat boleh silakan menunggu dulu Bapak di luar selama 30 menit selama saya berbicara dengan Bapak Alim dalam kaukus. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Alim, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, gimana Pak? Kita kan sudah membahas dari kemarin tuh ya tentang sengketa atau gugatan yang Bapak layangkan untuk Pemprov DKI dalam hal terjadi kecelakaan busway dengan Bapak ya. Dalam hal ini Bapak mengajukan gugatan sebesar 250 juta untuk biaya pengobatan, kemudian kerugian material 5 juta, dan juga menyatakan Pemprov DKI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kira-kira gimana sih Pak perasaan Bapak hari ini setelah kita mulai mediasi kemarin? Begitu. Begitu. Kemudian pandangan Bapak terhadap Pemprov DKI dalam hal ini bagaimana Pak kira-kira posisinya Pemprov DKI yang diwakili oleh Bapak Sanjaya dalam hal ini? Bapak saat ini masih bekerja aktif atau sudah pensiun? Bapak sudah mulai pensiun dini. Oh, jadi karena kecelakaan ini Bapak mengambil pensiun dini ya. Pensiun dini. Baik. Untuk pensiun dini sendiri Bapak ini sudah apakah ada dapat pesangon dari perusahaan Bapak? Ada pesangon. Bapak sudah menikah? Ada anak Pak? Sudah punya anak? Iya. Untuk sehari-hari Bapak nih, untuk penghasilannya, untuk menghidupi anak dan istri dari mana Pak? Oh, Bapak ternyata Bapak pinjam ya? Dulu untuk biaya pengobatan Bapak pinjam. Dari mana Pak pinjamnya Pak?
dari bank keliling sebesar, jadi sampai saat ini belum, jadi sampai saat ini belum terbayar apa hutangnya ya? Ada hutang, berarti Bapak memiliki hutang sebesar sekian kepada bank keliling dan itu bunganya terus berjalan seperti itu. Jadi Bapak ada kesulitan keuangan untuk membayar hutang tersebut, dan dari biaya santunan itu tidak menutupi. Oke, baik. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kaukus dengan Bapak Alim, saya rasa sudah cukup. Silakan Bapak menunggu di luar. Berikutnya ada giliran Bapak Sanjay dari Biro Hukum Pemprov DKI untuk kaukus. Terima kasih Bapak. Pak Sanjay ya Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, Bapak mewakili Pemprov DKI dalam hal ini adalah dari Biro Hukum ya Pak ya. Baik Pak, gimana Pak perasaannya setelah kita kemarin melakukan mediasi, mulai dari mendengarkan permasalahan dan usulan dari pihak penggugat maupun dari Bapak sendiri selama tahapan mediasi kemarin itu, bagaimana apa yang Bapak rasakan? Baik, kemudian pandangan Bapak terhadap posisi dari penggugat sendiri gimana Pak dalam hal ini? Jadi sebetulnya sudah ada santunan ya, sudah santunan asuransi sebesar 200 juta rupiah, dan Pemprov merasa baik, oke, baik. Jadi dari Pemprov DKI mau memberikan uang kerohiman sebesar 50 juta ya Pak ya. Untuk kerugian imaterialnya 5 miliar tidak dikabulkan Pak, karena tidak berdasar. Oke, tidak berdasar, justru playing victim. Oke. Baik. Oke. Berikutnya. Baik, pada pertemuan berikutnya, baik Bapak sekalian, setelah kemarin kita melakukan tahapan mediasi awal, kemudian saya melakukan kaukus, pembicaraan terpisah, didapatkan seperti ini. Boleh kita sampaikan kembali bagaimana usulan dari pihak tergugat, dari pihak penggugat mengenai masalah ini, boleh sampaikan kembali. Ya, dari pihak penggugat tetap meminta pernyataan bahwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya tidak membuat melawan hukum ya, dan pihak tergugat sebetulnya menginginkan kompensasi berapapun karena ada kesan keuangan. Dia punya hutang sebesar 100 juta kepada bank keliling. Oke, baik. Dari bukan Bapak, uang kerohimannya 50 juta, sedangkan Bapak ini memiliki hutang kepada bank keliling itu 100 juta Pak. Gimana? Saya rasa kalau menurut hemat saya ini kan sifatnya mediasi ya, jadi tidak ada pihak yang menang, tidak ada pihak yang kalah. Kita mencari kesepakatan perdamaian terbaik dari pihak Bapak sebagai penggugat dan pihak Bapak sebagai tergugat, seperti itu. Kita mencari rumusan kesepakatan terbaik. Dari pihak Bapak mau memberikan uang kerohiman 50 juta. Baik, Bapak ini ada itikat baik dari pihak Pemprov DKI, dalam ini Biro Hukumnya, mengatakan bahwa siap memberikan uang kerohiman sebesar 50 juta. Apakah Bapak bersedia dan nanti membatalkan gugatan atau membuat kesepakatan damai dengan Pemprov DKI? Baik, sudah kita dapat kesepakatan akhir. Dengan ini maka mediasi bisa boleh kita rumuskan dalam perjanjian kesepakatannya untuk kesepakatan perdamaiannya. Baik, untuk kesepakatan perdamaian apakah mau ditetapkan dengan akta perdamaian ataukah cukup dengan kesepakatan perdamaian saja? Kalau kesepakatan perdamaian saja, nanti Bapak penggugat tinggal mengajukan pencabutan gugatan ke pihak pengadilan dan menyatakan perkara itu selesai, tetapi tidak dikuatkan dengan akta perdamaian.
Tapi bila dikuatkan dengan akta perdamaian, maka akta perdamaian itu akan bersifat bisa dieksekusi oleh pengadilan, sehingga bila nanti ada ketidakpatuhan dari pihak tergugat untuk membayar kompensasi terhadap Bapak, maka pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap pihak tergugat. Oke, ingin diaktakan. Bapak demi nama baik diaktakan juga, baik, siap diaktakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak untuk mediasi akhirnya menemukan kata-kata sepakat. Dengan ini saya selaku mediator mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak-bapak sekalian, sehingga kita mendapatkan kesepakatan perdamaian yang nanti akan dikuatkan dengan akte perdamaian di pengadilan. Kemudian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan Bapak-bapak silahkan bersalaman Pak, tanda bahwa kita sudah sepakat, sudah bermediasi dan berdamai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.